Situs Percandian Muara Jambi adalah situs terluas di Asia Tenggara. Catatan masa lalu menceritakan Biksu Itsing pernah singgah ke sini. Siapa sangka, situs ini sekarang menjadi salah satu destinasi pariwisata utama di Provinsi Jambi. Nah, saya akan berbicara mengenai Candi Muara Jambi bersama tokoh pemuda setempat yang bernama Ahok. Simak obrolan saya bersama Ahok dalam Mojok Tokoh Tribun Jambi berikut ini. Kali ini kita ada di Mojok Tokoh. Tokoh kali ini cukup spesial. Kita langsung datang ke lokasi yang juga spesial, seperti yang terlihat di sekitar kami, di belakang saya. Kita sedang berada di kawasan percandian terluas di Asia Tenggara. Kawasan percandian, kompleks percandian Muara Jambi. Nah, sudah hadir bersama saya sosok yang nama panggungnya adalah Ahok. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, sehat. Oke. Bang Ahok ini nama aslinya Abdul Hafiz. Beliau Ketua DPD HPI, Bang ya. Himpunan Pramuwisata Indonesia Provinsi Jambi. Nah, kita akan berbicara mengenai siapa sih sosok Ahok ini, lalu tentunya pariwisata Provinsi Jambi. Oke, kita langsung saja. Bang Ahok sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sehat. Bagaimana sekarang kondisi percandian Muara Jambi, tingkat kunjungannya selama pandemi ini? Kalau selama pandemi, kalau kita bicara kunjungan, kalau untuk wisatawan lokal itu sebenarnya tidak begitu drastis penurunan. Tapi kalau untuk wisatawan asing memang jauh turun ya? Jauh turun. Ya. Ya, karena cuma beberapa negara yang sekarang baru diperbolehkan untuk masuk ke Indonesia. Nah, ya memang apalagi di pariwisata itu adalah usaha jasa kan, memang ya. Jadi memang banyak pelaku-pelaku itu mengeluhkan ya masalah kunjungan wisatawan yang mulai berkurang. Ini sekarang sebenarnya kan kasus relatif menurun sebenarnya. Iya. Kasus relatif menurun, cuman pemerintah sekarang membatasi ya libur Nataru ini kan. Padahal biasanya kalau kita melihat ke belakang sebelum pandemi, Nataru ini apakah termasuk momen bagi pariwisata di Muara Jambi khususnya atau gimana? Iya, sebenarnya kalau untuk liburan Natal dan Tahun Baru, kalau tidak pandemi ini sebenarnya ya tidak bicara ruang lingkup Muara Jambi aja kan. Sebenarnya setiap daerah itu biasanya didatangi oleh kunjungan-kunjungan, wisatawan-wisatawan lokal maupun asing. Nah, terkhusus di Muara Jambi biasanya akhir liburan ini itu sangat luar biasa. Kunjungan wisatawan ya bisa satu hari itu bisa mencapai 8.000 wisatawan lokal ya, dan wisatawan asingnya bisa mencapai sekitar 40 orang ya, 40 orang sampai 50 orang per hari. Nah, kalau enggak pandemi ini, nah selama pandemi ini ya apalagi ada himbauan ini kan. Nah, jadi ya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sendiri ya, khususnya di Provinsi Jambi ya. Nah, terutama di Muara Jambi ini sangat pengaruh sekali. Nah, mungkin selaku tokoh pemuda di sini yang konsen terhadap
kawasan percandian, lalu juga ketua DPD HPI. Ada nggak mungkin calon pengunjung dari luar Jambi yang sebenarnya sudah mengontak kita, mungkin mau datang ke sini, tahu-tahu batal karena pandemi atau gimana? Iya, nah ini kebetulan kalau untuk tanggal Desember ini kita udah kontak ya, dua rombongan dari Bukit Tinggi, dari Bukit Sumatera Tinggi. Barat, sama kalau nggak salah dari Jogja. Jadi ada rombongan 40 sekitar 80 orang. 80 orang dengan tanggal bersamaan ya, tanggal 6. Nah, bentar lagi berarti itu. bentar lagi. Nah, ini yang baru sampai sekarang belum ada pembatalan ya. Belum sampai pembatalan, masih tetap kayaknya udah positif jadi gitu. Nah, tapi sebelumnya juga kita banyak yang Cancel ya? Cancel karena ada kebijakan di daerah yang ada PPKM level sekian gitu. Nah, tapi bulan kemarin kita kedatangan wisatawan mancanegara, alhamdulillah ya. Itu dari Perancis. Memang kebetulan kawan-kawan di komunitas itu ada kerjasama dengan salah satu travel agent terbesar di Eropa. Luar negeri sana? Iya, namanya Asia Voyage. Asia Voyage. Jadi memang reguler tiap bulan itu mendatangkan wisatawan. Mereka yang macam-macam sih. Terutama yang khusus untuk, jadi ada paket Muara Jambi Pilgrims. Seperti apa tuh paket itu? Paket Muara Jambi Pilgrim ini adalah sejarah dan religi. Jadi ada wisata sejarahnya sekaligus religi. Karena orang-orang Eropa sekarang lebih menggemari itu kayaknya ya. Iya, dan banyak sekarang ini menganut ideologi Buddha. Gitu. Orang-orang Eropa, terutama orang Perancis sekarang. Nah, makanya itu ada, kita kayaknya paket ini kalau nggak pandemi, Muara Jambi Pilgrim ini adalah buruan orang ya. Iya. Oke. Karena ini situs terluas juga ya dengan peninggalan Pilgrim. Bang, beberapa waktu lalu Mendikbud ya, Mendikbud riset teknologi. Mas Menteri Nadiem datang ke sini. Setelah beliau dari sini, apa sih yang berubah? Mungkin ada apa kebijakan atau apa yang mungkin yang sudah diambil langkah yang? Iya, salah satu adunya adalah pengaruh beliau datang itu sebenarnya ada unsur politik juga sih. Ya, tapi politik bukan politik ini ya. Tapi politik bagaimana bahwa pemerintah pusat itu lebih fokus ke Muara Jambi dalam pengembangan. Nah, jadi ini butuh MOU antara kepala daerah. Misal bupati Muara Jambi itu harus MOU dengan Kemendikbud untuk pengembangan Muara Jambi. Dan memang alhamdulillah Muara Jambi itu udah masuk dalam program skala prioritas oleh Kemendikbud. Jadi dia ada skala super prioritas, ada yang prioritas. Dan Muara Jambi masuk yang prioritas. Kalau yang super seperti Toba, Labuan Bajo itu super prioritas. Nah, ini sebenarnya program langsung dari Jokowi, runutannya ke Kemendikbud Ristek dan beberapa kementerian tergabung di dalam program tersebut. Dan kalau desas-desus setelah penandatanganan MOU itu, memang banyak bakal masalah program yang akan diluncurkan atau dilaksanakan di Muara Jambi untuk tahun 2022. Seperti itu. Dan beberapa kegiatan program di Borobudur pun akhirnya ditarik ke sini. Ya. Nah, itu efek positifnya ya? Efek positifnya. Berarti sekarang kita tinggal menunggu realisasi itu ya, MOU. Ya. Nah, tinggal kawan-kawan juga, misalkan di komunitas juga harus memanfaatkan itu. Nah, Karena apa? Ya karena sekarang yang namanya bantuan, apalagi namanya FBK, fasilitas bidang kebudayaan, itu langsung ke komunitas tidak melalui pemerintah. Langsung ya dia ya? Iya. Nah. Berarti nanti Bang, ketika program-program tadi yang sudah ada MOU, atau programnya kita tidak tahu ada terrealisasi atau tidak, jadi kita harus menuntut ke siapa nih? Ya jelas ya, kita menuntut ya salah satu ininya ya
balik ke institusi UPTD dari kementerian. Oh, Balai Pelestarian Cagar Budaya. BPCB. BPCB. Dan kepala daerah nih. Kepala daerah ya. Iya. Berarti kita tunggu action BPCB sama Pemda lah ya. Iya, dan ini sebenarnya tidak lepas dari sebenarnya ya semua harus punya peranan. Ya, kan. oke, benar. Termasuk ada di masyarakat ini kan, masyarakat ada ya masyarakat di sekitar kawasan, ada komunitas, terus ada pemerintah ya. Oke. Praktisi ataupun akademisi. Nah, ini bagaimana meramu keseluruhan ini supaya program ini tepat sasaran dan harus terrealisasi. Kerja bareng lah, Bang ya. Kerja bareng, ya. Oke. Bang, nyinggung komunitas ini. Mm-mm. Saya ingin tarik ke belakang, Bang, bicara komunitas. Kalau sekarang kan sudah banyak itu bermunculan ya komunitas di Muaro Jambi. Iya. Itu sejak kapan sih mulai masyarakat sekitar, pemuda sekitar peduli terhadap Muaro Jambi ini? Ya. Ini cerita dari awal ya. Bagaimana dulu awal kita ya kami lah ya, teman-teman di dulu komunitasnya adalah musik awalnya. Jadi kita dulu tahun 97 Oke. membuat komunitas itu namanya MJC, Muara Jambi Community Underground. Underground ya? Iya, nah, jadi dulu akhirnya kita nih underground, anak-anak underground Oke. yang memang intinya adalah mempromosikan candi yang tanda kutip sebenarnya promosinya ini adalah salah sebenarnya kalau menurut ada orang-orang ini ya. Oke. Iya, Oke. tapi kalau menurut saya nggak salah, sebenarnya benar. Tapi memang tingkat pelestarian aja yang kurang kita perhatikan Oke, karena betul. kita kurang mengetahui Kan waktu kita itu. inginnya Muaro Jambi dikenal aja Iya, gitu ya. ya, apalagi desa kita paling kan tertutup nih, Betul, Bang betul. Deddy. Oke. Kali melihat orang itu seperti lihat lauk aja kan. Lihat lauk, Jadi, sudah. iya, lihat Iya, orang iya. luar itu kayak. Nah ini, jadi kita pikir, ya kita datangkan aja orang-orang aneh sekalian kan. Jadi tahun 2001 kita bikin parade musik underground. Temanya mengangkat ini getar tanah sejarah. Ya, sebenarnya iya, betul. Jadi yang kita datangkan itu anak-anak punk dari se-Sumatera kita buat. Dan orang-orang peserta ini kita inapkan di rumah warga. Ya rambutnya moha, ya betato, segala macam. Nah akhirnya masyarakat supaya menilai, tidak menilai dari sisi luar kan. Jadi orang yang bertato, orang yang rambutnya panjang, berbaju hitam, kadang segala macam itu bukan, jangan dijudge bahwa mereka itu premanisme, tapi mereka itu adalah seorang seniman, ya. Tapi dia beda. Kalau saya sih sebenarnya bukan beda aliran nih. Jadi ada istilah saya itu kita boleh beda instrumen aja, tapi tetap satu nada, do-nya tetap C kan. Instrumennya ya instrumen aja yang beda. Oke. Nah dari sini Itu mulai akhirnya ya adalah perhatian waktu itu sebelum BP3 namanya BP3 loh. BP3 ya. Nah BP3 nya lah yang coba, wah sebenarnya anak ini kreatif tapi memang enggak pada relnya Ya, gitu kan. Waktu itu frame-nya bukan soal konservasi pelestarian bukan, kan, tapi lebih bagaimana orang tahu kenal. Muara Jambi ini. Nah situlah akhirnya 2006 kita bentuk namanya BKPSMJ dulu, Balai Kreasi Pemuda Candi Muara Jambi. Oke. Nah disinilah kita mulai main musik, mengenal musik Tradisional ya. bikin kerajinan, menjadi turis guide ya. Berarti itulah cikal bakal tadi Cikal itu ya. bakal ininya. Dan itu ya biasalah komunitas kan, pasang surut ada saatnya, Iya, iya. tiarap ada saatnya angkat senjata Nah. lagi. Dan alhamdulillah sekarang ya sekarang kita namanya Perkumpulan Rumah Menampung. Mana aku? Itu menaungi Beberapa organisasi, iya. komunitas ya. Iya. Apa aja bisa sebut beberapa di antaranya? Ada pemuda peduli lingkungan, Pemuda peduli lingkungan, terus ada sekolah sungai, oke, sekolah sungai, ada sekolah alam. Nah, Sekolah alam. ya ada juga sekolah literasi. Terus ada lembaga desa wisata. Terus ada MFI, makrofilm itu. oh film, Ya, sekarang udah ada sub bidangnya masing-masing, termasuk masalah pengelolaan event, ya, terus pembuatan video konten dan segala macam. Jadi sekarang
kawan-kawan di komunitas sudah punya unit usaha sebenarnya, sudah punya unit usaha mandiri ya. Nah, selain udah punya penginapan, punya PH sendiri, punya IO sendiri. Nah, dari apa yang mereka perjuangkan selama ini sebenarnya. Oke, berarti seperti itu ya perjalanannya. Bang Abang sebagai putra daerah sini lah ya, Iya. orang Candi, ya. Lahir dan besar di sini toh? Iya. Oke. Apa yang Abang lihat perubahan Candi Muara Jambi kompleks ini ketika Abang dulu masih kecil sampai sekarang ini, apa sih yang kira-kira wah ini begini loh perubahannya? Iya, yang jelas kita balik ke bicara tentang pariwisata itu ada 3A ya. Oke. A pertama itu adalah amenitas. A yang kedua adalah aksesibilitas. Stabilitas. A ketiga adalah atraksi. Oke. Nah, dulu saya kecil-kecil, ketiga-tiganya belum ada. Berarti itu sekitar tahun 80-an? Tahun 80 sampai 90-an. 90 ya? Ya. Nggak ada 3. Nah, jadi Oke. akses Betul, ke sini itu cuma satunya lewat air, matahari. Matahari. Ya. Nah, ini salah akses masalah. Sebetulnya amenitas masalah. Amenitas sih papan informasi, Oke, terus oke. toilet, terus ada infrastruktur inilah iya, ya. masalah dalam di pojok kopi ini termasuk amenitas. Terus atraksi. event ya. Iya, nah atraksi ini dulu sama sekali nggak ada, padahal di tempat kita tuh banyak sekali kesenian kan, yang sifatnya tak benda ini yang sebelum waktu saya kecil-kecil itu nggak pernah diangkat. Dan adanya komunitas sekarang ini, ya akhirnya 3A ini dapat sebenarnya. Oke. Udah hampir dapat ya, kalau kita ini sekitar 75% itu udah dapat. Dapat lah ya. Nah tinggal, ya sebenarnya bicara candi tidak terlepas dari kita bicara dengan masyarakat lokal. Ya. Jadi kalau candi itu adalah bendanya. Benda ini kan benda mati nih. Kalau kita lihat ya paling ya tumpukan batu bata, sungai Gelam juga banyak kan. Nah, yang menghidupkannya apa? Adalah benda matinya adalah narasi. Narasi, cerita. Cerita. Oke. Nah, ini cerita-cerita ini masyarakat juga mengembangkan apa? Ya salah satunya adalah kebudayaannya sendiri seperti kesenian, kuliner dan segala macam, sandang pangan papannya kan. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita lihat sekarang sangat perubahannya sangat luar biasa. Kalau candinya nggak berubah-ubah. Iya. Jelas itu soalnya. Iya. Tapi penataan segala oke. macam, terus atraksinya udah mulai sekarang, ya sepeda, udah bentor sekarang macam lah. Itu ininya. Ya, saya ingat betul dulu waktu pertama ke candi itu mungkin SMA kalau nggak salah. SMA itu tahun-tahun berapa ya? 90-an berapa itu memang jauh beda. Ya. Dulu apalagi akses itulah ya, akses akses. sama atraksi tadi yang Atraksi, saya lihat ya. ya sudah sangat jauh berbeda. Oke. Bang, kalau pariwisata Jambi secara umum apa melihat seperti apa sih? Ya, kalau kita dari kacamata saya ya pariwisata Jambi. Jadi kita itu baru sebenarnya Jambi itu baru bicara wisata, belum pari ya. Apa nih parinya? Jadi sebenarnya pariwisata itu gabungan antara manusia dengan sebuah objek destinasinya, baru namanya pariwisata. Jadi pari tadi manusianya nih? Pari ini manusianya, ini wisatanya adalah destinasinya. Kita kalau berwisata disebutlah dharma wisata kan? Ya. Nah, berdharma wisata. Jadi Provinsi Jambi ini kalau kita tarik dari barat sampai ke timur. Itu punya potensi yang sangat luar biasa. Bayangkan kalau kita lihat di Kerinci, punya kebun teh terluas, punya gunung, danau tinggi, iya danau kaldera, ya, gunung tertinggi Sumatera, dan kita turun ke Merangin, ada geopark, tertua, puluhan juta ya usianya. Terus kita tarik lagi ke Sarolangun, ya, kita punya namanya Batangasai. Itu ada Sungai Kerada, segala macam, banyak air terjun di situ ya. Tarik lagi kita ke Tebo. Nah, Tebo ada Taman Nasional Bukit 30. Ya. Terus kita tarik lagi ke Batanghari. Nah, Batanghari ini kita punya Danau Hugo, terus kita punya kebun raya sempat Pangeran Charles tanam. Benar, Senami ya? Ya, Senami. Nah, sekarang udah luluh lantak kayaknya. Iya. Minyak illegal drilling. Nah, kalau tarik lagi ke Muara Jambi, ada komplek Muara Jambi ya, kawasan cagar budaya nasional Muara Jambi. Terluas ya? Terluas lagi. Nah, kita tarik lagi Tanjung Jabung Timur. Tanjung Jabung Timur juga punya peranan penting.
Satunya orang ada situs Lambur dan dia punya kuliner khas untuk makanan laut. Laut, oke. Nah, Tanjung Jabung Barat juga seperti itu. Banyak peninggalan-peninggalan masa kolonial kota, apalagi kota Jambi. Nah, dia punya komplek kota tua di Kota Jambi. Terus ada Danau Sipin dan segala macam. Nah, ini yang sebenarnya kalau saya bilang Jambi punya ter semua, tapi sayang belum ter juga. Ini ter yang ini yang belum Ini, ada ter ini yang ter perlu. ini yang perlu kita catat. Iya. Pertama adalah belum terkelola. Oke, belum terkelola. Nah, yang kedua belum termanajemen. Yang ketiga belum terintegritas. Nah, yang keempat ya belum semuanya belum terkoneksi. Terintegrasi ya. Terintegrasi ya. Oke. Nah, karena membangun yang namanya tempat pariwisata itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Oke, Kita oke. butuh semua stakeholder, pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan. Nah, ini yang perlu kita inikan. Apalagi kalau kita Jambi, SDM. Nah, sebenarnya SDM Jambi ini ya juga saya tidak bilang SDM Jambi belum, tapi kalau untuk dunia pariwisata di Jambi ini belum kalau saya bilang dari pelakunya sendiri, terus masyarakat lokalnya sendiri. Oke. Nah, bagaimana masyarakat lokal ini bisa welcome, sadar wisata, sabta pesona. Jadi itu mereka harus jadi pelaku di negeri dia sendiri. Nah, jangan sampai dia jadi penonton di negerinya sendiri. Oke. Nah, ini bagaimana mengelola ini sebenarnya dan saling terintegritas, terkoneksi antara pemerintah, masyarakat, komunitas, stakeholder lainnya. Nah, ini yang perlu kita harus Bersama-sama lah. bersama-sama. Ya. Oke, Bu. Jadi ya ada peran pemerintah, ada peran masyarakat Kan, lokal ya. nah, pemerintah ngapain, Heeh. masyarakat lokal ngapain, komunitas ngapain. Nah, ini Bang, kalau dengan kondisi itu apa sebenarnya jadi peran HPI di sini? ya HPI ini adalah sebenarnya untuk peningkatan sumber daya manusia. Oke. Adalah DM di dunia pariwisata ya. iya, terutama yang untuk turis guide, ya, untuk pemandu wisata. Nah, HPI ini seluruh Indonesia ada. Oke. Setiap provinsi itu ada. Nah, terus di kabupatennya ada. Di pusat DPP, di provinsi DPD, di kabupaten DPC. Nah, di Jambi itu kita baru 7 DPC. Karena waktu saya periode awal jadi ketua, memang prioritas program saya adalah bagaimana pembentukan DPC kabupaten kota. Oke. Jadi ada DPC Kota Sungai Penuh, DPC Kabupaten Kerinci, Merangin, Tanjung Jabung Timur, oke. Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat. Oke. Nah, Berarti kota Jambi sudah. Nah, ini sebenarnya untuk peningkatan SDM. Karena apa? Karena kita pernah mengalami waktu kegiatan pertemuan wali kota bupati se-Indonesia. Oh, betul di kota ya. Di kota. Apeksi, Pak. Apeksi. 2018 ya? 2018 atau 2017 itu. Ya, sekitar itu ya. Itu kita sangat kekurangan SDM. Memandu para mereka mereka datang. sini ya. Iya, ada yang tur kota, ada yang mau ke Kerinci, ada yang ini. Nah, itu biasanya 1 bis 1 orang turis guide. Nah, bayangkan yang keluar itu setiap hari itu sampai 10 bus. Berarti kita butuh 10 orang. Sementara kalau kita dari HPI itu tenaga yang bersertifikat tadi sudah Baru 17 orang. seprovinsi. Iya. 17 orang satu provinsi Jambi. Nah, ini sebenarnya ini tugasnya bukan kita nyalahin, ini tugasnya pemerintah. Nah, kita cuma membagikan data. Nah, membagikan data ke pemerintah bahwa ini kita punya turis guide pemandu wisata yang belum bersertifikasi. Oke. Nah, karena kalau kita biaya sendiri lumayan nih. 8 jutaan sertifikasi. Sertifikasi ya? Iya. Lumayan juga ya. Nah, Oke. tapi kalau kita dengan pemerintah bisa koneksi bagaimana ininya, ya itu. Nah, kalau untuk pelatihan dasarnya sendiri itu sebenarnya bisa secara mandiri, bisa secara mandiri oleh masyarakat atau Pok Darwis ya, kelompok sadar wisata atau lembaga desa wisata. Oke. Nah, bisa saja lakukan anunya. Tapi kalau untuk sertifikasi memang harus melalui BPNSP kalau saya. Badan sertifikasi. Ya. Nah, ini apalagi di guide
pemandu wisata ini sebenarnya saya selaku ketua itu tidak memberi, sebenarnya bukan ngasih mimpi yang indah, tapi memang kenyataannya memang indah pada ininya kan. Oke. Oke lah. Itu tadi kita bicara pariwisata. Sekarang kita sedikit ngulik siapa sih sebenarnya sosok Ahok ini. Nama Abdul Hafiz. Lalu muncul panggilan Ahok itu dari mana ceritanya? Itu gimana kisahnya itu? Jadi dulu saya ini kecil, masa kecil saya ini sebenarnya di dalam ini lah, ya hobi main petetan, Nah, petetan. Ya. Ngambil bambu untuk bikin Cetoran gitu ya? cetoran, bikin Sama tulupan. Tulup ya, tulup Ya. ya. Dan saya itu kecil lah bisa ngomong, cuma bisa ngomong A sama O. Berarti nama Ahok itu dari situ ya? Dari situ sebenarnya dulu akhirnya dipanggil orang AO. Ahok. Tapi nggak tahu makin besar jadi Ahok gitu kan. Nah, Jadi Ahok ya? Iya. Nah, ya jadi itu akhirnya jadi Ahok nama panggung. Iya, iya. Kalau secara resmi itu kurang lebih sejak kapan Ahok itu munculnya itu? Ahok itu sebenarnya muncul di tahun-tahun 96, 95 lah. Ya, 95, 96. Udah lama berarti ya, udah lama. Sering nongkrong-nongkrong di candi. Nggak tahu dulu tongkrongannya ngapain kan. Oke, Bang Ahok ini juga sarjana sejarah apa? Ya pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah. Kalau saya boleh tebak, apa mungkin pilihan itu sebenarnya karena berkaitan dengan Iya, Muara Jambi ini? Karena berkaitan dengan Muara Jambi, ya sudah itu yang memang inilah Indonesia kan. Sepintar apapun dengan bukti secara subjek apapun, kalau tanpa ada embel-embel nih orang susah dipercaya. Ada yang ngomong kayak gitu kan. Nah, secara administrasi lah sebenarnya. Ya akhirnya 2012 saya kuliah. Saya kuliah itu ya berkat bantuan kawan-kawan juga, teman-teman dari Perhimpunan Umat Buddha. Ada namanya Yayasan Dharma Mega Borobudur di Borobudur. Ya, kenal-kenal di inilah. Jadi motivasi mereka yang sering kita ketemu. Banyak, kalau ini kan memang tempat pendidikan ya. Jadi ya. semua orang Nalanda ya. Ada hubungannya. Nalanda. Jadi orang sebenarnya bermacam penjuru sebenarnya dan keilmuan sebenarnya udah datang ke Muara Jambi. Ya. Dan itu rata-rata karena saya memang awalnya nongkrong di sini lebih kurang 7 tahun setiap hari. Ya akhirnya orang ketemunya langsung dengan saya gitu. Dan bercerita segala macam. Yang akhirnya ditanya, kalau orang Indonesia yang tanyanya itu tamatan sekolahnya dulu apa. Oh iya. Nah ini ngiris juga kan. Miris ya. Ya terpaksa dan akhirnya karena tuntunan itu akhirnya kuliah dan itu memang disupport betul oleh kawan-kawan. Tapi itu kan akhirnya menjadi nilai tambah ya, bahwa apalagi sejarah ya. Ya. Keberadaan situs percandian Muara Jambi yang punya kaitannya dengan masa lalu yang sangat luar biasa. Iya. Oke lah. Oke Bang Ahok, mungkin terakhir kalau saya tanya 2 kata deh untuk menyebut kompleks percandian Muara Jambi ini menurut Bang Ahok dalam 2 kata apa? Iya, kalau 2 kata, kenali daerahmu, cintai negerimu. Kalimat panjang itu. Oke lah, itu ya. Jadi apa tadi? Kenali daerahmu, cintai negerimu. Cintai negerimu. Oke. Saya pikir itu pesan yang luar biasa. Kenali dirimu ya. Iya. Cintai negerimu. Oke. Karena orang besar lah, orang besar yang lahir itu orang yang menghargai para leluhurnya. Oke. Tuh. Tribunnya pesan yang saya kira kita harus sepakat semua memang. Iya. Oke Bang Ahok. Terima kasih untuk perbincangan kita siang ini. Oke Tribuners, demikian perbincangan saya dengan Ahok, tokoh pemuda di kawasan percandian Muara Jambi. Beliau juga orang asli sini, pemuda di sini. Semoga perbincangan kami yang singkat ini bisa memberi manfaat, bisa memberi wawasan
Saya Dedi Ramawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.